Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1027 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Bahaya yang Melampaui Imajinasi. Dalam chapter tersebut, Luffy meminta Yamato untuk pergi membantu Momonosuke, dan Yamato pun mengerti bahwa Luffy berniat bertarung 1 lawan 1 dengan Kaido. Sepertinya, tugas Yamato untuk menahan Kaido telah selesai, karena ketika Luffy datang, maka Kaido pun menjadi lawan untuk Luffy. Dari awal, Yamato memang tidak berpikir akan menang melawan Kaido. Dia hanya ingin menahan Kaido sampai Luffy kembali. Ini akan menjadi pertarungan penentu antara Luffy dan Kaido. Seperti yang kita tahu, pada pertarungan sebelumnya Luffy kalah. Dia pingsan dan terjatuh dari Pulau Onigashima. Saat itu, semua serangan, jurus, dan teknik yang dia gunakan tidak ada satupun yang sanggup untuk mengalahkan Kaido. Sekarang ini, Luffy tampaknya telah semakin kuat karena ketika beradu serangan dengan Kaido, dampak serangan mereka mampu membelah langit. Hal tersebut membuktikan adanya peningkatan kekuatan signifikan dari Luffy, dan mungkin kedepannya nanti Luffy akan memperlihatkan berbagai teknik baru yang lebih hebat lagi. Beralih ke Yamato, dia bilang bahwa naga itu sebenarnya tidak bisa terbang, melainkan mereka menapak langkah demi langkah ke atas dengan sesuatu yang disebut awan api. Seperti yang kita tahu, awan api juga bisa digunakan untuk mengangkat sesuatu. Kaido menerbangkan Pulau Onigashima dengan menggunakan awan api. Diperlihatkan batu-batu dari Pulau Onigashima mulai berjatuhan, membuat Yamato percaya bahwa kekuatan Kaido telah melemah dan awan api yang dia ciptakan untuk mengangkat Pulau Onigashima sudah tidak stabil. Dengan begitu, Momonosuke harus menciptakan awan api untuk menahan Pulau Onigashima agar pulau tersebut tidak jatuh di ibu kota bunga. Tugas Momonosuke sangat penting sebab dia bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan banyak warga di ibu kota bunga. Karena jika sampai pulau itu jatuh, maka akan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Momonosuke harus melindungi ibu kota bunga menggunakan kekuatan yang dia miliki. Ini sesuai dengan prediksi admin bahwa Momolah yang akan mengendalikan Pulau Onigashima yang terbang. Dia akan menggunakan awan api miliknya untuk menahan Pulau Onigashima, kemudian menurunkannya di tempat yang aman, sehingga ibu kota bunga pun akan baik-baik saja. Dengan jasanya yang besar itu, peran dia dalam perang Wano pun cukup penting, dan setelah perang berakhir, dia akan pantas menjadi shogun baru bagi Wano Kuni. Sementara itu di Pulau Onigashima diperlihatkan pertarungan antara Zoro melawan King. Duel mereka semakin sengit. King tampak bertransformasi dan mulai menyerang orang-orang di sekitarnya, baik itu musuh maupun para bawahannya. Amukan King benar-benar mengerikan, karena dia tidak peduli siapa yang dia serang ketika dia mulai mengamuk. Di sana, Zoro melancarkan serangan bernama Ultra Tiger Hunt atau Ui Toragari, di mana serangan tersebut berhasil merusak topeng King. Hal tersebut membuat wajah King yang selama ini tertutup topeng menjadi kelihatan. Setelah itu, King menerbangkan Zoro keluar dari bagian istana. Bahkan King membuat Zoro hampir terjatuh dari Pulau Onigashima. Pulau Onigashima berada di ketinggian dan saat ini di bawahnya adalah daratan. Jadi, jika Zoro sampai terjatuh, maka itu akan sangat berbahaya bagi Zoro, mengingat sampai sejauh ini diketahui Zoro tidak punya kemampuan untuk terbang. Saat King membuat Zoro hampir jatuh dari Pulau Onigashima, Zoro bilang bahwa setidaknya King harus membiarkan Zoro mati dengan pedang. Kalau tidak, Zoro tidak akan memaafkan King. Untuk merespon perkataan Zoro, King hanya berkata bahwa dia juga tidak akan memaafkan Zoro. Dari sini, jelas bahwa Zoro dalam keadaan yang cukup terdesak. Biasanya, kekuatan atau teknik baru akan bangkit dalam keadaan terdesak. Setelah Zoro terpojok saat melawan King ini, dia pasti akan menggunakan teknik baru. Teknik baru ini akan berkaitan dengan pedang Enma dan Hoshoku Haki.
Beberapa chapter yang lalu, ketika Zoro sedang melawan Kaido, dia sempat menggunakan teknik Itoryu menggunakan pedang Enma. Tadinya, Kaido ingin menahan serangan tersebut, tapi Big Mom berkata bahwa dia merasakan sesuatu yang buruk pada serangan Zoro, sehingga Big Mom menyuruh Kaido untuk menghindar. Kaido pun menghindar, dan serangan Zoro menebas tanduk Pulau Onigashima. Jika serangan itu mengenai Kaido, Kaido pasti akan mendapatkan luka yang fatal. Nah, dalam pertarungan melawan King ini, Zoro akan menggunakan teknik tersebut. Bahkan, teknik itu akan diperkuat dengan Haoshoku Haki. Haoshoku Haki bisa dikombinasikan dengan Bushoshoku Haki untuk melapisi serangan, sehingga dampak dari serangan itu akan semakin kuat. Beberapa waktu yang lalu, diperlihatkan sosok dari Shimotsuki Ushimaru yang ternyata sangat mirip dengan Zoro. Bisa jadi, Ushimaru ini akan berkaitan dengan masa lalu Zoro, dan saat Zoro terpojok oleh King, masa lalu dari Zoro pun akan diperlihatkan. Masa lalu Sanji sudah diungkap saat arc Whole Cake Island, jadi dalam arc Wano ini, saatnya masa lalu Zoro yang diungkap. Bukan hanya masa lalu Zoro saja yang diungkap, tapi identitas dari King juga akan diketahui. Topeng yang selama ini menutup wajah King telah dihancurkan oleh Zoro, sehingga wajah asli King pun terlihat. Sepertinya ada alasan kuat kenapa King menutup wajahnya dengan topeng. Akan ada flashback singkat tentang masa lalu King. King diketahui merupakan ras Lunaria yang pernah tinggal di Red Line. Ini akan sangat menarik karena kita akan diperlihatkan kehidupan salah satu ras terlangka di masa lalu. Dulu mereka berjumlah banyak, tapi sekarang sudah mulai punah. Pasti ada suatu insiden terkait hal tersebut. Ada dua pertarungan besar yang diperlihatkan dalam chapter ini, yaitu Luffy versus Kaido dan Zoro versus King. Luffy yang mulai duel satu lawan satu lagi dengan Kaido akan memperlihatkan teknik baru agar dia tidak kalah lagi. Sama halnya dengan Zoro yang saat ini sedang terpojok oleh King. Dia juga akan menggunakan teknik baru, bahkan masa lalu Zoro pun akan mulai terungkap. Dalam chapter ke depan nanti, alur cerita akan semakin menarik dan perang Wano pun akan memasuki babak akhir. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1027. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.